Saya akan langsung ke Kang Asep. Kang Asep, berdasarkan hasil eksaminasi khusus, ada beberapa temuan dari Kejagung selain sense of crisis adalah tidak memahami pedoman tentang tuntutan pidana perkara, tindak pidana umum dengan prinsip kesetaraan, serta tidak mempedomani 7 perintah harian Jaksa Agung dan beberapa tentang norma ya dan kaidah dalam penanganan perkara terdakwa Valencia alias Neng Silim ini, yang kemudian sekarang sudah dikendalikan langsung oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Nah, sekarang menurut Anda apa yang perlu dicermati oleh Kejaksaan Agung terhadap kasus ini setelah ada temuan-temuan eksaminasi dan sudah diambil alih langsung oleh Kejagung? Ya, yang pertama penegakan hukum itu karena politik hukum, kesadaran hukum masyarakat. Nah, kesadaran hukum masyarakat kan muncul nih, dipiralkan jadi rame, orang mendapat perhatian publik sehingga terenyuhlah Kejaksaan Agung. Nah, Kejaksaan Agung dengan politik hukum tadi, dari mulai pedoman, aturan-aturan, dan terbukti itu dilanggar. Artinya apa? Ada kemauan, ya, ada inisiatif, ada ekspresi, ada aspirasi yang tersalurkan Kejaksaan Agung berbuat. Nah, maka tadi kita apresiasi, ini harus tindak lanjuti. Jangan sampai persoalan remeh-temeh ini akhirnya ya tidak mengurusi yang lain-lain. Jadi sekali lagi ini persoalan yang remeh-temeh ya, yang sekali lagi saya bisa berbeda dengan penyidik maupun penuntut umum. Tapi kan kalau lihat eksaminasi terbukti langkah-langkah yang harusnya tadi ada dimulai penyusunan dakwaan, penyusunan tuntutan tidak memenuhi yang dipedomai oleh di internal Kejaksaan Agung. Ketika ini sekarang telah terbukti, nah kita apresiasi lagi sebenarnya Kejaksaan. Ada pengakuan dari pihak Kejaksaan. Ini ada kesalahan ya prosedur yang dilakukan. Sehingga mengarah kesimpulan, ya, tidak ada kepekaan lah bahasa Indonesianya, sense of crisis tadi. Nah ketika ini dilakukan dan menyadari, kan jaksa tidak harus menuntut penghukum. Termasuk jaksa itu menuntut bebas juga boleh. Tapi kalau udah kadung selesai, ini barang sudah jadi, sudah menjadi tuntutan. Nah, tinggal berharap jadi pengadilan. Nah, berharap di pengadilan, tadi saya ingatkan, politik hukumnya. Terlepas saya sekali mohon maaf kepada pengadilan, bukan maksud intervensi. Ini kan namanya juga mengamati pendapat. Nah, pertimbangan saya ketika mendakwa dengan pasal 45, junto pasal 5 Undang KDRT, sekali lagi pemahaman saya, ya, bahwa itu tidak terbukti. Maka tinggal bagaimana sekarang Kejaksaan sudah mengeksaminasi kerja jaksanya dan termasuk ada pelanggaran terhadap norma-norma internalnya. Nah, berarti menyadari toh bahwa ini dari mulai awal harusnya kan juga di SP3-kan, kembalikan kepada kepolisian. Tapi karena ini kadung udah jadi dan sekarang ada di tangan hakim, sekarang kan kewenangannya tinggal pengadilan. Kita berharap di pengadilan yang dilakukan. Kalau kejaksaan sudah selesai, secara internal saya pikir sudah selesai, ada pembelajaran bagi kejaksaan, bagi jaksa-jaksa. Jangan sembarang menuntut, ya, jangan sembarang mendakwaan. Kalau memang tidak lengkap, kembalikan. Di KUHP diatur kalau berkas dari kepolisian itu tidak lengkap, ya bolak-balik ya nggak ada masalah karena di KUHP ada. Nah, sekarang karena sudah jadi, nah, pembelajaran bagi kelak ke jaksa-jaksa lain ketika menghadapi persoalan yang tidak harusnya didakwa, tidak harusnya dituntut, ya jangan dipaksakan. Apalagi kalau misalkan itu baru pemeriksaan saksi, baru tuntutan, harus berani juga. Tidak hanya menuntut masuk tahanan, menuntut bebas juga harus berani, menuntut lepas juga harus berani. Ya, karena itu kewenangan jaksa tidak harus menuntut orang masuk penjara. Ya. Oke, Kang Asep, ini kan sebetulnya problem yang sangat personal ya. Jadi kita pun akhirnya malam ini juga membahas hal yang kemudian masalah rumah tangga orang. Tapi kemudian ini menjadi perhatian publik. Pertanyaannya lagi-lagi Kang Asep, artinya ketika kasus ini kemudian diterima, apakah dari temuan kasus ini juga membuktikan bahwa selama ini dalam proses hukum dan juga peradilan kita memang banyak hal-hal yang janggal seperti ini yang kemudian justru sampai ke meja hijau, Kang, atau gimana? Ini menjadi bukti tidak sih, Kang Asep, atau bagaimana? Ya, walaupun ini drakor, tapi bukan drama Korea, ini drama Kerawang, gitu kan? Jadi, walaupun ini drama Kerawang, ya, salah satu yang muncul ke permukaan karena diviralkan atau memang media mempublikasikan. Saya kira kan banyak kejadian-kejadian di mana suka disebut peradilan sesat dan terbukti kan ketika harus perkara tidak ada, tapi jadi ada. Ketika orang tidak terbukti, jadi terbukti. Atau sebaliknya terbukti. Itu kan banyak. Bagaimana orang membeli label peradilan sesat. Itu kan perkara tidak mungkin ke pengadilan kalau tidak boleh penyidikan, penuntutan. Tapi kalau oleh penyidikan, penuntutan itu ada oknum memaksakan, ya, sehingga orang itu harusnya bebas, ya. Tapi harus kita mengenal kasus Sengkon Karta. Kita mengenal ya Pak, ada kejadian-kejadian lain. Artinya apa? Ada perkara-perkara yang seharusnya tidak langsung ke pengadilan. Tanda petik ya, karena dipaksakan, ya, karena ada kepentingan, karena ada oknum, karena ada sponsor, karena ada lain-lain. Nah, itu yang tidak harus. Ini pembelajaran. Apalagi perkara yang sifat tadi ini hanya cuma ya drama rumah tangga lah ya. Saya pikir yang harusnya kan ya bisa diselesaikan lah. Itu kan urusan, maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Tapi ini penting pembelajaran, jangan sampai
persoalan gini ya kelak muncul lagi gitu Iya, kan iya, iya. yang sebenarnya remeh-temeh lah sekali lagi bisa selalu katakan remeh-temeh pola lagi yang bisa diselesaikan ya dengan dimediasi atau diselesaikan ya internal gitu kan. Oke. Walaupun memang kita mengenal undang KDRT selama ini kan lahirnya dulu itu karena bagaimana perlakuan pihak kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Walaupun sebaliknya juga ada kaum perempuan yang ya berotot besi melakukan terhadap, tapi kan udah jarang. Kan di pasal 1 undang-undang KDRT itu jelas ada kalimat terutama ya suami terhadap istri. Nah, jadi perlindungannya lebih banyak kepada gender perempuan gitu kan. Tapi kalau gender perempuan cuman ngomel atau cuman ya ibu-ibu mak-mak cuman biasalah, kita kan maklum kalau mak-mak namanya juga mak-mak ya. Kecuali kalau bapak-bapak kayak mak-mak itu lain soal kan. Kalau ini harus jadi persoalan hukum, saya pikir ya masa saya dengan Pak Nasir hanya akhirnya komentator gosip lama-lama. Iya, Bang Nasir, artinya kasus ini yang remeh-temeh ini tapi kemudian menjadi sorotan nasional, tapi bahkan sampai ke meja hijau, bisa jadi menjadi potret bahwa selama ini kita memang ada pada peradilan yang memang ya banyak yang kemudian hal seperti ini yang justru sampai ke meja hijau ya, Bang? Iya, memang tidak menutup mata bahwa masih ada bahagian dari proses penegakan hukum itu seperti berjalan di lorong-lorong gelap, ya. Dan itu yang kemudian membuat masyarakat kecewa dengan proses penegakan hukum. Tapi paling tidak eksaminasi khusus yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini diharapkan bisa mendorong para hakim, para jaksa saat mereka membuat putusan, saat mereka membuat dakwaan dibuat dengan pertimbangan yang baik dan profesional. Ya. Nah, oleh karena itu kita harapkan ini kan yang terungkap. Ya, untung ada media yang mengungkapkan itu, lalu ada kesadaran masyarakat untuk memviralkan itu sehingga menyentak Jaksa Agung dan dia memerintahkan Jaksa Agung Muda Pidana Umum. Nah, bagaimana kasus-kasus yang mirip seperti ini yang kemudian tidak terekspos di media dan tidak viral. Nah, karena itu sosialisasi baik surat edaran Mahkamah Agung, kemudian juga peraturan Jaksa Agung, dan juga surat dari Pak Kapolri itu harus dilakukan secara masif. Ya, karena memang seperti yang saya katakan di awal, ada kesenjangan antara yang di atas dengan yang di bawah. Atau boleh jadi juga orientasinya itu ada perkara, gitu Kang Asep. Ya, ada perkara, kemudian ada uang yang dikeluarkan untuk perkara itu, lalu kemudian ya daya serap anggaran, kira-kira begitu. Jadi penyerapan anggarannya ada perkara, sehingga ada alasan untuk mengeluarkan uang. Nah, ini juga bisa jadi orientasinya seperti itu. Ya, nah jadi ini kan juga harus dilihat. Makanya saya katakan tadi, ketika eksaminasi khusus ini dilakukan, bukan hanya melihat 3 hal yang saya sampaikan tadi, tapi juga di luar itu juga harus dilihat. Apakah orientasinya yang penting kemudian ada perkara dan kemudian mengeluarkan anggaran untuk perkara itu, atau ada hal-hal lain di luar penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik, penuntut, sehingga kemudian ini sampai ke meja hijau. Jadi sekali lagi memang ini harus ada upaya yang masif ya untuk disosialisasikan kepada aparat penegak hukum di level bawah, sehingga kemudian tidak ada kesenjangan yang seperti yang saya katakan tadi itu. Jadi ada undang-undang, ada kebijakan ya lewat peraturan pimpinan institusi aparat penegak hukum tadi itu, itulah yang harus kemudian disinkronkan oleh aparat penegak hukum, terutama hal-hal yang terkait, dan itu bisa dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Bang Nasir, apa yang menurut Anda membuat Jaksa Agung cepat merespon ini ya? Meskipun tadi Anda katakan terlambat, tapi maksud saya cepat di sini adalah kemudian langsung melakukan eksaminasi, menyerahkan kepada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum. Apa menurut pandangan Anda? Pertanyaan tadi itu kalau diajukan kepada Jaksa Agung, pasti beliau mengatakan cepat salah, lambat salah. Tapi paling tidak memang cepatnya respon ini memang karena itu menyentuh rasa keadilan, ya, menyentuh rasa keadilan publik, ya, karena seorang ibu yang punya pengalaman seperti itu kok justru dia dituntut ya selama setahun, dan ini tentu apalagi seorang perempuan, ya, dan kemudian viral, dan tentu ini akan membawa emosi publik. Nah, karena itu ya tentu saja Jaksa Agung
tidak mau kemudian proses ini menjadi menggelinding ya seperti bola salju, dan ini dianggap tidak punya kewibawaan peraturan Jaksa Agung yang terkait dengan akses ya keadilan bagi anak dan perempuan dalam kasus-kasus pidana terutama menyangkut hal ini. Jadi ya kita apresiasilah dengan Jaksa Agung yang bertindak cepat ya dan responsif dengan kasus ini, dan mudah-mudahan tidak hanya eksaminasi khusus ini dibeberkan kepada publik, tapi harapan publik ya kenapa kemudian ini bisa bergulir ke meja hijau. Saya teringat ya, mohon maaf, saya teringat dengan almarhum Basrip Arif ya, yang pernah menjadi Jaksa Agung. Beliau pernah cerita kepada kami saat beliau menjadi jaksa, beliau itu pernah menuntut bebas seorang terdakwa ya, menuntut bebas. Jadi karena mungkin dalam pandangan dia orang ini ya, dan memang setelah itu tidak pernah ada lagi jaksa berani menuntut bebas ya. Nah, jadi bisa jadi memang ada perkembangan dari dinamika hukum serta kebutuhan hukum di tengah masyarakat yang berbeda. Tapi ini pengalaman seorang almarhum yang bernama Basrip Arif ketika beliau masih menjadi jaksa sebelum menjadi Jaksa Agung. Oke, Kang Asep, seberapa besar meskipun kita tentu masih menanti keputusan dari pengadilan, ya, tapi menurut Anda setelah proses ini begitu mendapat perhatian publik, ada eksaminasi khusus, seberapa besar itu kemudian bisa berpengaruh terhadap keputusan yang nanti akan diambil oleh pengadilan? Ya, saya berharap orang-orang di Jolomi itu berdoanya dikabul ya, Pak Nasir. Nah, kalau doa orang terjolimi dikabul, mudah-mudahan nyampe kepada para wakil Tuhan. Ya, jadi terdengar itu yang kita berharap lah ya. Jadi suara ini suara emak-emak, suara ibu-ibu, suara masyarakat itu harus didengar lah. Ya, artinya ya bagi pengadilan bukan suatu yang haram, bukan suatu yang tabu untuk membebaskan ketika ini faktanya jaksanya menyadari hasil eksaminasi ya. Kemudian fakta persidangan, ya, kemudian yang lebih penting tadi unsur-unsur kan hakim bermain di dakwaan. Nah, kita di dakwaan salah satu unsur tidak terbukti ya bebaskan. Kenapa enggak gitu kan? Daripada sekarang bukan soal tekanan karena ada pengamat ngomong, ketika ada wakil rakyat ngomong atau pendapat masyarakat saja, tidak. Ini ada terang benderang kok pertimbangannya sekali lagi kan. Apalagi sudah jelas eksaminasi kejaksaan menyatakan langkah-langkah pedoman ya dilangkahi kan. Nah, sekarang sebenarnya tugas hakim gampang kok ya. Artinya apa? Oh, ternyata dakwaannya juga ketika proses dari mulai dakwaan, ketika rentut juga yang ya ngulur-ngulur waktu ada sesuatu kan, hakimnya juga sempat marah kan. Ya, artinya apa? Ya sebenarnya bagi hakim gampang kok ya. Daripada hakim punya risiko menghukum itu lebih berat lagi nanti. Nah, bolanya pindah ke Mahkamah Agung kan. Mahkamah Agung jadi bahan cercaan gitu kan. Paling selamat udah ada gitu. Baik membebaskan daripada menghukum kan. Nah, sekarang udah terang benderang unsurnya tidak terbukti, salah satu unsur tidak terbukti, apalagi yang harus dicari. Tapi bukan karena pendapat Pak Nasir atau pendapat saya. Sekali lagi itu hakim kan, apalagi Korawang kan, masa Kerawang tidak bisa bergoyang. Oke, Bang Nasir, terakhir singkat saja Anda melihat hal yang sama, bahwa ini sudah terang benderang, artinya harusnya hakim sudah cukup bisa melihat ini secara terang benderang juga. Iya, saya tanpa mengurangi ya independensi hakim, kemandirian hakim, melihat apa yang terjadi di kejaksaan, ada aspidum yang dinonaktifkan dan ada beberapa jaksa yang diperiksa, tentu ada masalah dalam proses hukum ini. Nah, karena itu tanpa mengurangi dan ingin mendegradasi kemerdekaan hakim dalam memutuskan satu perkara, ya sudah layak dan patut kalau hakim kemudian membebaskan seorang Valencia tersebut. Oke, kita akan lihat seperti apa kemudian keputusan yang akan diambil oleh hakim setelah ini dilakukan eksaminasi khusus. Terima kasih banyak Bang Nasir Jamil dan juga Kang Asep sudah berbagi perspektif dalam kasus ini. Menarik, tapi sekali lagi ini menjadi catatan bagi aparat penegak hukum kita. Terima kasih banyak Bang Nasir dan juga Kang Asep. Selamat malam, sehat selalu. Selalu. Terima kasih. Kami akan segera kembali saat lagi dengan informasi lain, tetap di CNN Indonesia Newscast. Aktivitas manusia menghasilkan karbon yang terakumulasi dan menyebabkan pemanasan global hingga mengakibatkan perubahan iklim. Sektor transportasi menjadi penghasil emisi terbesar. Kemudian penggunaan listrik, lampu, dan juga penggunaan internet menjadi faktor-faktornya. Lalu apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi jejak karbon kita? Situs resmi Institute for Essential Services Reform (IESR) mengungkapkan sebagian besar aktivitas manusia membutuhkan sumber energi dari bahan bakar fosil. Penggunaan kendaraan bermotor pribadi, pendingin udara,
pemanas ruangan, dan perangkat elektronik dapat melancarkan aktivitas kita sehari-hari. Namun, apabila berlebihan, penggunaan alat-alat tersebut berdampak buruk terhadap lingkungan. Kini kesadaran untuk menghitung jejak karbon sudah mulai terbangun, yaitu bisa dilakukan dengan beberapa cara melalui beberapa situs. Salah satu yang sering digunakan secara global ialah carbonfootprint.com, tetapi di Indonesia sudah ada NGO yang mengembangkan perhitungan jejak karbon, yaitu IESR atau Institute for Essential Service Reform. Kita akan coba satu-satu. Nah, cara kerja kalkulator jejak karbon di kedua situs ini sederhana. Kita tinggal memasukkan seberapa banyak jumlah karbon yang sudah kita gunakan, mulai dari penggunaan listrik, BBM, kemudian juga sampah yang kita buang sehari-harinya. Setelah itu dikalkulasikan, maka kita akan temui atau kita ketahui hasilnya, dan kita sudah bisa memutuskan jejak karbon apa saja yang harus kita kurangi demi lingkungan yang lebih baik. Direktur Eksekutif IESR, Fabi Tumiwa, mengatakan inovasi ini diharapkan membantu masyarakat mengetahui jejak karbon yang mereka tinggalkan. Diluncurkan 10 tahun yang lalu, kini jumlah penggunanya sudah mencapai puluhan ribu orang. Penggunanya bukan hanya individu, tetapi juga perusahaan-perusahaan. Aktivitas manusia yang cukup besar mengeluarkan emisi gas rumah kaca itu banyak yang berkaitan dengan energi, tapi tidak saja itu kan, dari apa yang kita makan. Kegiatan menghemat itu bagus gitu, hemat energi, hemat kertas, ya, makan itu dihabiskan sehingga tidak menjadi sampah organik. Itu adalah langkah-langkah atau tindakan yang bisa dilakukan oleh setiap individu untuk menurunkan carbon footprint dalam kehidupan kita. Sinta Indriani sudah berupaya mengurangi jejak karbonnya sejak 10 tahun lalu. Ia aktif sebagai penggagas komunitas penggerak gaya hidup ramah lingkungan. Dalam kesehariannya, warga Jakarta Selatan ini membatasi penggunaan listrik dan bersepeda menuju kantornya yang berjarak 5 km dari rumah. Selain menghemat pengeluaran, Sinta mengaku kualitas hidupnya menjadi lebih baik setelah menerapkan gaya hidup ini. Kalau untuk jejak karbon transportasi yang lain, saya pakai kereta. Karena kan udah lebih mass gitu ya. Jadi untuk trip-trip yang di Jawa, saya coba naik kereta. Lalu kalau di rumah, saat ini saya juga pasang solar PV. Pemilahan sampah juga penting. Perbaikan kualitas udara dan lingkungan ini tentu tidak dapat dilakukan secara instan. Diperlukan keikutsertaan masyarakat secara luas dan konsistensi dalam pelaksanaannya. Kita dapat mulainya dari diri sendiri. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.